Halo, assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Apa kabarnya hari ini nak? Ibu berharap semoga anak-anak ibu tetap dalam keadaan yang sehat ya. Ingat ya nak, tetap dijaga kesehatannya agar anak-anak ibu tetap bisa semangat untuk belajar. Iya, baiklah nak, kali ini kita belajar di kelas 6, tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran 2. Iya, sebelum belajar, marilah kita berdoa anak-anak ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, siap untuk belajar ya nak. Sebelum belajar, ibu mau memperkenalkan dulu diri ibu. Nama ibu Kori Pratiwi, ibu guru kelas di UPT SD Negeri 44 Tarata. Iya, anak ibu mau kan belajar sama ibu ya? Alhamdulillah, tetap semangat belajar. Luar biasa ya anak ibu ya. Nah, untuk pelajaran kali ini indikatornya muatan PPKN 3.4, menelaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya. Dan muatan SPDP itu 3.3, memahami penampilan tari kreasi daerah. Itu indikator kita ya nak. Sekarang untuk tujuan pembelajaran kita kali ini, ibu mau nanti anak-anak ibu setelah mengamati gambar dan membaca cerita tentang persatuan dalam perbedaan, anak-anak ibu mampu menyebutkan manfaat persatuan dalam kehidupan melalui diagram dengan benar tentunya ya nak. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang kedua, yaitu setelah berdiskusi anak-anak ibu mampu menyebutkan pola lantai tariannya dengan benar. Semangat anak-anak ibu belajar? Iya, alhamdulillah, kita mulai ya nak. Coba anak-anak ibu perhatikan, ini ada gambar pelangi ya nak. Pernahkah anak-anak ibu melihat pelangi? Indah bagaimana pelangi itu nak? Indah ya nak ya. Pelangi itu indah karena warnanya yang berbeda-beda. Coba anak-anak ibu bayangkan andai pelangi itu hanya satu warna, warna merah saja, atau warna kuning saja, atau warna hijau saja, apakah masih indah nak? Kurang ya nak ya, tidak indah. Dia indah karena warna yang berbeda-beda. Begitu juga nak dengan kehidupan kita dalam bangsa negara kita. Kita terdiri dari banyak suku, terdiri dari bermacam agama, terdiri dari kebiasaan yang berbeda-beda. Nah, hidup berbangsa dan bertanah air ini indah jika kita hidup rukun, walaupun kita berbeda-beda anak-anak ibu. Akan indah terasa. Ya, coba anak-anak ibu amati gambar tentang masyarakat yang hidup rukun dalam perbedaan berikut. Pada gambar ini nampak nak, kebersamaannya, hidup rukunnya, damainya, dari bermacam suku, dari bermacam agama, mereka tetap bersatu bersama. Begitu indah ya nak kehidupan yang dialaminya. Sekarang kalau kita hidup rukun itu akan terasa indah seperti pada bacaan berikut. Kita baca ya nak, perbedaan yang menguatkan. Kampung Cempaka adalah sebuah kampung transmigran. Warganya berasal dari berbagai daerah padat di Pulau Jawa. Hal itu menjadikan mereka berbeda suku maupun agama. Di Kampung Cempaka hiduplah 5 orang sahabat. Ada Asnah yang berdarah Sunda, Utami dari Banyuwangi, Tony seorang anak etnis Tionghoa yang sebelumnya tinggal di Semarang, Wande dari suku Tengger di Jawa Timur, dan Marta anak seorang pendeta yang dahulu tinggal di Solo. Nah, di Kampung Cempaka rumah mereka bersebelahan dan mereka pergi ke sekolah yang sama. Itu
Itu sebabnya mereka sangat akrab. Mereka suka bermain bersama dan sering menghabiskan waktu di rumah satu sama lain, anak dan ibu. Walaupun mereka berbeda ya nak ya, berbeda daerah, berbeda agama, tapi mereka tetap akrab dan sering menghabiskan waktu untuk bermain bersama. Meskipun berbeda suku, kebersamaan begitu kental terlihat dalam keseharian mereka. Bersama anak-anak lain di Kampung Cempaka, mereka setiap hari Minggu berkumpul di balai utama kampung. Biasanya, selain berolahraga bersama, mereka juga kerap berkeliling ke rumah warga, membantu melakukan apa saja yang dibutuhkan warga. Kadang-kadang mereka membantu warga lanjut usia, sekedar membereskan rumah atau menyiapkan makanan. Sesekali mereka juga membantu orang tua yang sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Nah, begitu Nana Ibu. Dari Tony mereka belajar menari barongsai. Lalu mereka ajarkan tarian itu kepada anak-anak sekampung. Karena Tony itu anak dari etnis Tionghoa ya nak ya. Dia mengetahui tari barongsai. Nah, diajarkan kepada anak-anak sekampung. Sementara itu, setiap tiba saat panen, Wande dan keluarganya akan sibuk memimpin warga membuat tumpeng gede, yaitu nasi khas dari daerah Tengger yang dibuat untuk mensyukuri berkah Tuhan dalam wujud panen raya. Nah, sikap toleransi yang ditunjukkan kelima sahabat itu memang sekadar berupa hal-hal kecil, anak ibu. Hal kecil dalam keseharian itulah yang mencerminkan kehidupan Bhinneka Tunggal Ika di Kampung Cempaka yang kaya akan perbedaan. Mereka hidup damai berdampingan dan tulus saling menjaga. Jadi beragam ya Nana Ibu ya, di Kampung Cempaka itu terdapat beragam suku. Ada yang dari etnis Tionghoa, ada yang dari Jawa, ada yang dari Sunda dengan agama yang berbeda-beda. Walaupun mereka berbeda-beda suku dan agamanya, mereka tetap hidup dengan damai berdampingan dan saling menjaga. Indahnya kebersamaan ya Nana Ibu ya. Walaupun berbeda tetapi mereka tetap rukun. Ya. Nah, perbedaan tidak menghalangi persatuan anak-anak Ibu. Dengan bersatu kita dapat melakukan banyak hal. Kita bersatu walaupun berbeda tapi kita tetap bersatu, banyak teman, banyak saudara. Banyak yang dapat kita lakukan hal-hal positif untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya Nana Ibu. Nah, sekarang untuk latihannya, setelah tadi Nana Ibu mengamati gambar dan membaca teks tentang hidup rukun dalam perbedaan, nah sekarang tulislah hal yang anak-anak Ibu ingin ketahui lebih lanjut dalam bentuk pertanyaan. Apa yang anak-anak Ibu ingin ketahui lebih lanjut tentang perbedaan yang ada di Kampung Cempaka tersebut. Kemudian bagaimana mereka melaksanakan kehidupannya bisa rukun dan damai ya anak-anak Ibu ya. Nah, sekarang tulis kesimpulan tentang hidup rukun dalam bagian berikut. Jadi tentang hidup rukun lagi ya nak ya. Apa perbedaan yang ada? Coba anak-anak Ibu, kalau di sekolahnya apa perbedaan yang ada? Anak-anak Ibu ya. Mungkin di sekolah anak-anak Ibu ada perbedaan agama. Di satu sekolahnya ada yang agama Islam, ada yang agama Kristen, ada yang agama Hindu atau Buddha ya. Mungkin kita bisa ambil apa perbedaan yang ada itu, misalnya contohnya perbedaan agama ya. Kemudian bagaimana menyikapinya? Bagaimana kita menyikapi perbedaan agama tadi? Ya, bisa dengan saling menghargai jika ada teman yang sedang beribadah dan tidak diganggu teman yang beribadah. Kita kasih toleransi ya nak ya. Kita tidak berisik. Kemudian apa manfaat hidup rukun itu nak? Apa manfaat yang dapat kita rasakan? Yaitu yang pertama bisa bekerja sama, memupuk rasa persaudaraan,
atau terciptanya persatuan dan kesatuan dengan rukun tadi ya nak. Kemudian hidup damai dan tentram, memiliki banyak teman anak ibu ya, dengan adanya hidup rukun. Paham anak ibu? Ya, alhamdulillah. Semangat persatuan bangsa Indonesia tercermin pada seni budaya lokal. Salah satunya adalah melalui tarian. Banyak tarian daerah Indonesia yang menyerukan persatuan. Coba di sini anak-anak ibu siapa yang hobi menari atau siapa yang bisa menari? Ya, semangat, bagus ya nak ya. Apalagi kalau kita tahunya dari tari daerah kita, tari bangsa kita. Ya nak, seperti yang ada pada bacaan-bacaan ini, banyak macam-macam tari ya nak. Coba kita baca. Lego-lego, tari adat Alor bermakna persatuan. Ya, bacaan ini tari adat Alor bermakna persatuan. Tarian adat adalah salah satu kekayaan budaya yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang. Tarian adat kerap memiliki pesan dan makna yang luhur. Salah satunya ada pada tari lego-lego dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur atau NTT disingkatnya. Tarian ini ditujukan untuk mengajak masyarakatnya bersatu membangun kampung dan negeri. Pada masing-masing kawasan di Kabupaten Alor terdapat gaya tari dan nyanyian yang berbeda-beda, namun formasinya tetap sama, yakni berbentuk lingkaran ya nak. Tarian Alor itu berbentuk lingkaran. Masing-masing nyanyian dan pantun yang diungkapkan saat menari memiliki arti serta harapan yang berbeda-beda. Beberapa literatur menyatakan bahwa tarian ini sempat menjadi tari perang. Sekarang tarian ini lebih sering digunakan untuk menyambut tamu. Ya nak. Tamu disambut oleh masyarakat yang dituakan, lalu diajak menuju sebuah pohon besar yang rindang. Dengan beberapa warga perempuan yang berpegangan tangan mengelilingi pohon, tamu dipersilakan untuk ikut serta dalam tarian tersebut. Dengan gerakan kaki yang diatur sedemikian rupa, penari akan bergerak mengitari pohon ya. Jadi mereka bergerak mengitari pohon tersebut. Pada saat yang sama, sirih pinang dan minuman sapi ditawarkan ya nak. Minuman kopi nih ya. Gerakan kaki dan nyanyian di masing-masing daerah bisa saja berbeda, namun bentuk formasi lingkaran dan komponen tradisional lainnya tetap sama. Itu tari Alor ya nak. Di dalam lingkaran ada 3 lelaki yang memiliki tugas berbeda. Ada pemukul gong yang nadanya akan digunakan untuk menghitung langkah penari. Kemudian ada seorang laki-laki yang bernyanyi sekaligus mengucapkan pantun. Dan seorang laki bertugas membagikan sirih pinang serta minuman sopi. Minuman sopi, maaf ya nak, minuman sopi. Selain menjadi identitas setiap suku, tarian ini menjadi salah satu identitas pemersatu masyarakat Alor yang punya mimpi agar masyarakat dan pendatang terus bersatu membangun kampung serta negeri. Bacaan ini diambil dari berita1.com pada tanggal 8 Juni 2014 ya nak. Nah, ini adalah bentuk tarian yang ada di NTT, Nusa Tenggara Timur, yaitu tari lego-lego ya nak. Nah, kemudian setiap tari tradisional itu terdiri atas penari yang melakukan tarian secara perorangan, berpasangan atau berkelompok. Kegiatan menari lebih dari 1 orang, apalagi berkelompok dalam jumlah yang cukup besar, membutuhkan kekompakan. Posisi dalam menari perlu diperhatikan anak ibu oleh seorang penari. Pengaturan posisi ini disebut dengan pola lantai. Jadi seorang penari itu harus bisa ya nak memahami posisinya, pola lantainya. Apa itu pola lantai? Nanti kita pelajari ya.
Seorang penari harus memperhatikan perpindahan pergerakan dan pergeseran posisi saat menari. Nah, pola lantai itu adalah pola denah yang harus dikuasai oleh seorang penari dan berfungsi untuk membuat posisi sebuah ruang gerak. Dia juga berfungsi jadi memperindah ya dengan bermacam ragam bentuk pola lantai yang dilakukan oleh penari, apalagi secara berkelompok. Nah, itu tariannya akan lebih indah, akan lebih dinamis kelihatannya ya nak ya. Nah, sekarang apa saja itu pola lantai itu bentuknya? Apa saja jenis-jenis pola lantai? Pola lantai yang pertama itu adalah pola lantai vertikal atau lurus. Pola lantai vertikal ini banyak ya nak ya, tari klasik yang menggunakan pola lantai vertikal ini. Pola lantainya penari itu membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Nah, pola lantai ini memberikan kesan sederhana tetapi kuat. Nah, tari yang menggunakan pola lantai vertikal ini contohnya adalah tari Yospan dari Papua, kemudian tari Serimpi dari Jawa Tengah, kemudian tari Baris Cengkedan dari Bali. Itu pola lantai yang pertama. Sekarang pola lantai yang kedua itu pola lantai diagonal. Pola lantai diagonal ini nak, dimana penari itu berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Ya, dia berbentuk diagonal. Tari yang menggunakan pola lantai diagonal ini adalah contohnya salah satunya tari Gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan ya nak. Sekarang pola lantai yang ketiga itu pola lantai garis melengkung. Apa pola lantai garis melengkung itu nak? Dia penari itu membentuk garis lingkaran. Tari rakyat dan tari tradisional banyak menggunakan pola ini nak. Pola lantai yang garis melengkung ini memberi kesan lemah dan lembut ya. Contoh tari yang menggunakan pola lantai garis melengkung ini itu contohnya salah satunya ada tari Mak Badong dari Toraja di Sulawesi Selatan ya nak. Kemudian ada tari Randai ini dari Sumatera Barat. Iya. Nah, Nana Ibu, kamu baru saja mencoba pola lantai dalam menari. Nah, kerjasama yang baik harus dimiliki oleh seorang penari agar menghasilkan tarian yang indah. Perbedaan yang dimiliki oleh para penari tidak boleh menghalangi semangat persatuan dalam menghasilkan tarian yang indah. Nah, sekarang anak-anak Ibu tadi sudah membahas ya nak, sudah mempelajari tentang tari pola lantai pada tari. Nah, sekarang coba anak-anak Ibu cari ya, temukan berbagai tari yang ada di daerah anak-anak Ibu dan coba sebutkan apa pola lantainya. Dalam satu tari itu apa pola lantainya? Coba anak-anak Ibu cari ya. Oke, semangat anak-anak Ibu ya. Iya, itu untuk latihannya. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar ya anak-anak Ibu tentang rukun dalam perbedaan dan tentang pola lantai pada sebuah tari. Alhamdulillah, semoga apa yang Ibu sampaikan itu dapat dipahami oleh anak-anak Ibu ya dan berguna. Alhamdulillah, tetap selalu semangat ya nak. Ingat, karena semangat belajar dapat meraih prestasi. Ya nak, tetap selalu semangat belajar. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.